Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Devil Mas. Untuk hari ini saya akan meng-share bagaimana caranya install Windows 7 menggunakan flash disk ya. Kita menggunakan flash disk. Nah, ini di dalam flash ini sudah ada instalan Windows untuk Windows 7 dari yang 32 bit sampai yang 64 bit. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Kita langsung tancapkan aja flash disknya ke laptop yang ada di depan kita ya. Kita tancapkan, kemudian kita hidupkan. Waktu kita hidupkan laptop, nanti ya sebelum kita masuk ke menu biasanya ada tulisan F2 ya kan, itu harus di keyboardnya kita tekan F2 ya. Jadi waktu kita menghidupkan komputer kita tekan F2. Nah, sampai kita masuk ke mode pengaturan di bootingnya laptop ya, untuk mengatur atau mengubah bootnya yang dari harddisk langsung dipindah ke flash disk yang sudah kita tancapkan tadi ya. Oke, sekarang kita berubah ya ke kursor kita pindah ya kursornya ya. Nah, ini kalau untuk memindahkan ada change apa, untuk memindah ininya kita pakai arah panah juga bisa. Cuman untuk memindah SanDisk yang ini, SanDisk ini dirubah di atas, itu harus kita tekan shift. Di sini saya pakai shift, kemudian tombol plus, nanti akan naik ya kan. Nah, kita rubah di nomor 1 ya. Bisa kalian lihat di bagian nomor 1 sudah diganti SanDisk Crusher Blade karena ini flash disknya merek SanDisk. Kalau untuk install Windows itu minim paling enggak pakai flash disk yang 8 GB. Setelah kita rubah desainnya, kita pindah ke menu yang sini. Kita akan saja pakai arah panah biasa, kemudian kita tekan enter, exit saving change, kita tekan yes. Oke, setelah kita yes, kita akan mengetahui dia akan booting, tapi kita nggak perlu tekan tombol apapun sampai keluar lah. Tekan enter, kita tekan enter. Nah, ini masuk di bagian penginstalan ya. Oke, dari sini kita akan saya akan jelaskan. Nanti sebenarnya setelah kita masuk mode install kita akan agak lama ya. Jadi nanti bisa saya skip, bisa kalian lihat langsung, terserah. Cuman ini biar lebih enak, nanti saya skip saja. Setelah saya skip, nanti kalau sudah mencapai angka 100% baru akan saya lanjutkan. Kalau kita mau kita rekam terus ya nggak apa-apa, cuman kalau saya rekam terus ini akan lama ya. Ini saja sudah 5 menit untuk yang dibutuhkan. Mungkin kalau sampai selesai tuntas sekitar hampir 1 jaman ya kan, kalian kelamaan. Nah, ini kita masuk, kita langsung tekan, kita pakai kursor ya, kita tekan enter, kita next, langsung kita ambil install Windows. Oke, kita tunggu. Dari sini nanti akan keluar harddisk kita sendiri yang sudah ada di laptop. Nanti kita akan pilih harddisk yang nomor 1 ya.
setelah ini ada pilihan yang akan keluar. Jadi kita tunggu saja, sabar. Nah, di sini saya mempunyai Windows 7 Ultimate ada 6 macam. Ada yang STD, DAS, OM untuk yang 32 bit, dan untuk yang 64 bit juga sama, STD standar. DAS itu adalah kita pakai yang namanya lisensinya sudah ada aktivasinya. Kalau yang pakai yang DAS. Kalau OM ini harus ada Windows loadernya ya. Kalau kalian nggak punya Windows loader, kalian bisa download di web. Tapi kalau saya di sini pakai yang ini ya, kita pakai yang DAS ya, DAS kali 64 bit ya, karena saya mau pakai 64 bit. Meskipun laptop saya ini hanya berukuran sebenarnya ya untuk versi aslinya 32 bit, ini saya rubah ke 64 bit. Oke, kita ketik next, kita next. Dari sini nanti akan keluar yang namanya pilihan harddisk. Di sini kita pilih harddisk yang nomor 1 ya, sebentar lagi ya. Ini kita accept the license terms, kita setuju aja, kita centang, kemudian kita next. Nah, di sini kita pakai yang custom ya, custom install Windows Only Advanced. Karena kalau kita pilih yang ini, yang nomor 2 itu biasanya untuk upgrade atau naik lah, dinaikkan ibaratnya dari Windows 7 ke Windows 8. Sedangkan saya memilih yang nomor 2, pilihan 2. Nah, di sini ada harddisk ya, harddisk yang saya maksud tadi ya. Di sini ada drive partition 1, drive partition 2, drive partition 3. Nah, saya di sini memilih yang nomor 1 ya. Kita pilih nomor 1, kemudian kita delete ya. Kita delete. Kita delete dulu. Oke. Kemudian kita next. Nah, di sini kita akan tunggu. Di sini yang saya maksud ini yang sangat lama ini di posisi yang ini pada saat menginstal Windows. Jadi kalau kalian mau kita tunggu sampai habis, mungkin agak lama ya, tapi biar lebih jelas nanti berapa menitnya kita menginstal, itu sebenarnya kita tunggu saja ya sampai selesai. Jadi jangan lupa kalau kalian pada saat melakukan install Windows, kalian harus menyiapkan satu, pertama adalah flash disk, dan yang kedua kalian harus mempunyai driver yang sudah ada di laptopnya langsung, atau kalian download, kalian taruh di flash disk yang nanti kita install di laptopnya ya. Karena kalau setelah kita install Windows yang jelas seperti driver sound, terus layar, Bluetooth, WiFi itu harus kita install lagi. Karena kita di sini hanya menginstal Windows-nya saja. Jadi untuk VGA, driver dan sebagainya kita harus menginstal sendiri setelah kita menginstal Windows. Jadi yang kalau kalian harus setelah menyiapkan driver tadi, baru kalian bisa
melanjutkan untuk penginstalan yang lain-lain. Karena kalau tidak disiapkan dulu, khawatirnya setelah kalian menginstal Windows 7-nya, kalian akan kaget bahwa tampilannya kan berbeda. Dia harus diinstal dulu driver-drivernya, termasuk untuk VGA juga. Karena seperti dalamannya atau softwarenya itu kan memang perlu driver. Jadi kalian harus siapkan dulu drivernya. Kalian bisa download di web, kalian bisa ambil sesuai dengan laptop yang kalian punya, entah itu merek apapun, dengan kapasitas berapapun dan RAM berapapun. Intinya ambil driver yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau laptopnya mendukung untuk Bluetooth dan yang lain-lain, kalian juga harus ambil driver Bluetooth juga. Kalau laptopnya nggak support Bluetooth, hanya untuk WiFi saja, kalian harus download driver WiFi biar kalian bisa internetan melalui laptop, ya kan? Dari sini mungkin kalian bisa memahami apa yang saya bicarakan. Jadi setelah ini kita akan menunggu sampai penginstalan ini selesai. Oh ya, perlu diketahui ya, nanti setelah ini proses selesai semuanya, ibaratnya dari installing Windows ini selesai sampai finish up, nanti dia akan restart. Tapi setelah restart, jangan menekan tombol apapun di keyboard kalian, biar tidak mengulang dari awal seperti tadi. Kalau kalian setelah di restart, kalian kan biasanya setelah di restart sendiri kan, ini akan restart sendiri nantinya. Nanti akan ada tulisan booting melalui USB. Tekan apapun lah, intinya di situ kan ada tulisan seperti itu, pengertiannya kan seperti itu. Jadi jangan ditekan apapun malah, karena nanti akan kembali lagi ke menu awal yang tadi. Nah, kalau kita nggak menekan tombol apapun dari keyboard, dia akan melanjutkan penginstalan sampai akhirnya selesai. Oke, di sini sudah 4%. Karena ini lumayan lama, kalian bisa ngopi-ngopi dulu atau seperti apapun terserah. Intinya kalau pada kita install Windows itu karena lama, paling tidak siapkan cemilan, rokok, kopi dan sebagainya. Oke, kalau kalian suka dengan apa yang saya share, jangan lupa like, subscribe dan share video saya ke teman-teman kalian. Oke, kita akan pause sampai nanti masuk di urutan di installing update, nanti akan saya teruskan, ya kan? Karena nanti restartnya itu setelah installing update, nanti dia akan restart. Oke, dari sini saya akan pause dulu ya, biar nanti nggak terlalu panjang di videonya. Oke, itu saja, kita tunggu. Ini akan saya skip dulu ya, jangan kemana-mana, tetap nonton terus sampai akhir ya. Ya, ini ya, ini akan masuki, ini sudah selesai ya, installing update, video installing semuanya. Ini akan restart sebentar lagi ya. Jadi tadi kan nunggu terlalu lama, ini sudah saya skip, ini saya lanjut. Bisa dilihat di sini sudah centang semua, tinggal finishing up. Tapi sebelum finishing up biasanya dia akan restart. Nah, setelah restart ini, nah ini restart kan. Setelah restart jangan sampai menyentuh tombol keyboard apapun, biarkan sampai kembali booting sendiri. Oke, kita tunggu. Jangan tekan tombol apapun, oke? Nah kan, terus ini jangan ditekan apapun, biarkan dia berjalan sendiri. Karena ini akan dia akan langsung ke finishing up dan akhirnya installing Windows 7 bisa selesai. Oke. Kalau tadi kalian pada saat ada tulisan press any key
boot to USB nanti akan kembali ke menu awal. Tapi kalau kalian nggak menekan apapun, dia akan lanjut di sini. Di situ is updating registry setting. Jadi kalian tinggal tunggu saja sampai selesai dan masuk di menu seperti biasanya di sebuah komputer, ya kan? Kita tinggal tunggu. Dia masih melanjutkan untuk menyelesaikan proses install Windows 7. Oke, ini completing ya, itu bisa dilihat sudah centang semua, sudah finishing up, tinggal completing installation. Setelah ini biasanya dia itu kalau nggak restart langsung masuk di menu. Jadi kalian bisa tunggu saja sampai selesai. Memang proses install Windows itu lumayan lama, jadi kalian harus bersabar. Kalau nggak sabar ya mau gimana lagi, soalnya kalau install Windows itu memang agak lama, mungkin membutuhkan waktu sekitar untuk install Windowsnya saja ya, bukan install driver ya dan lain-lain ya. Untuk install Windows minim paling lama itu 1 jam sampai 2 jam lah, maksimal 2 jam lah buat paling lama ya. Cuman kalau saya tahu tuh minim paling lama itu ya maksimal sih yang saya tahu 1 jam itu sudah lama banget. Ini sudah nggak sampai 1 jam sih sebenarnya. Jadi ini tadi dimulai jam sekitar di rumah saya tadi jam 9:30 dan ini sudah 10:30, berarti 1 jaman ya. Jadi kalau install Windows memang agak lama. Oke, kita tunggu sampai masuk di bagian menu. Karena ini tadi saya ambil yang das, itu biasanya dia nggak bisa langsung masuk ke menu, nanti akan ada proses untuk penginstalan Windows Loader di luar sebelum masuk menu. Karena itu sudah saya paket dengan yang saya punya tadi, yang pakai das, bukan yang pakai standar atau pakai WM. Kalau kalian pakai WM atau pakai standar itu biasanya harus download Windows Loader dulu, biasanya seperti itu sih. Tapi biasanya kalau sebelum masuk menu nanti akan ada pilihan-pilihan untuk memilih lokasi, pengaturan timing, biasanya seperti itu. Tinggal set aja sesuai lokasi kalian. Kalau kalian berada di wilayah Indonesia di bagian manapun, kalau di Indonesia ini kita ikut di Jakarta. Cuman untuk jamnya nanti kalian bisa menyesuaikan sendiri. Kalau kalau kalian di wilayah waktu Indonesia Tengah, WITA, kalian tinggal mengurangi jamnya. Kalau di WIB itu ibaratnya jam 7, kalian pakai jam 6 kalau di WITA. Sedangkan kalau yang di daerah WIT waktu Indonesia Timur bagian Papua, kalian tinggal mengurangi waktu 2 jam. Jadi kalau jam 7 bisa dirubah di jam 5 pagi. Berarti kan ada pengunduran jam. Jadi kalau di komputer itu biasanya dia mengikuti WIB. Untuk internasionalnya ikut WIB. Cuman kalau di waktu Indonesia Tengah dan Timur itu kan selisih jamnya juga sudah ada. Ini dia restart kan, biarkan sampai dia masuk ke menu.
jangan tekan tombol apapun, jadi restartnya 2 kali berarti ya kan, ini 2 kali restart. Jadi untuk setting jamnya kalian bisa pakai setting jam sesuai wilayah kalian sendiri ya. Kalau kalian berada di luar negeri, di wilayah Amerika, Rusia, dan lain sebagainya, kalian tinggal menyesuaikan sesuai dengan lokasi kalian sendiri. Oke, kita sudah masuk ke bagian untuk pengesetan jam dan tanggal. Sebentar lagi ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini nanti akan melakukan install Windows Loader di bagian luar, jadi tidak akan langsung masuk ke bagian menu. Atau pengesetan waktu. Oke, kita tunggu saja sampai dia masuk. Nah, ini tinggal kita beri nama sesuai keinginan kalian sendiri-sendiri. Kalian bisa memberi nama, kalau di sini karena saya pakai sesuai dengan channel saya ya, kita kasih nama Dian Dewi. Oke. Besar aja ya, Dian Dewi. Kita tinggal next, kita akan sesuai. Kasih nama dulu. Ini setting password ya. Ini biasanya password ini digunakan untuk administrator. Kalau kalian mau kasih password terserah, tidak juga ya terserah. Hebatnya kalau kalian untuk kerja atau seperti apa mau dikasih password, saya tinggal diisi ya di sini di kolom-kolom ini. Jadi karena di sini saya nggak pakai password, saya langsung melakukan next. Oke, kita next. Nah, di sini kita setting waktunya. Jadi yang dimaksud setting di sini sudah saya katakan tadi, karena saya di sini ikut, saya di Indonesia bagian barat WIB, jadi tinggal menyesuaikan lokasi kita di Bangkok. Ini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke. Kemudian setting tanggal sesuai tanggal kalian. Mohon maaf, tadi saya lihat tanggal, sekarang tanggal 11, bulannya kita pakai tanggal 2022, bulan 10 kita pakai tanggal 11, hari ini tanggal Selasa. Kita setting di sini jamnya jam 10.55.
kita buat 56 ya, karena waktu di sini menunjukkan 56. Oke. Kita kasih, ini ada PM dan AM karena sekarang masih pagi, kita ke AM ya, Solo. Oke, setelah setting semuanya, lokasi dan sebagainya, kita next. Oke, di sini nanti akan ada penginstalan yang namanya Windows Loader. Nah, ini monggo buat ada tamu dulur, ternyata ada tamu, nggak apa-apa, kita akan lanjut terus untuk melakukan perekaman. Ini setelah nanti menginstal Windows, nanti akan masuk ke bagian ini. Setelah ini kita selesai untuk penginstalan driver, nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Yang penting kita install ini harus selesai dulu. Oke. Ternyata ada orang mau hajatan, jadi tadi mohon maaf kalau ada gangguan suara-suara, ya itu sebagai sponsor, bukan sponsor ya, ibaratnya intermezzo aja ya, namanya juga saya melakukan perekaman di rumah, jadi kalau ada tamu itu juga enggak terduga juga. Oke, kita akan lanjut terus sampai ini selesai. Ini dia sudah masuk. Dia akan start. Oke, setelah ini dia akan masuk ke bagian menu. Jadi nanti kalau sudah masuk bagian menu ya, kalian mau menginstal driver langsung juga bisa, cuman lebih baik kita kembalikan bootingnya ke driver dulu, baru kita install driver yang kita kembalikan bootingnya itu ke harddisk ya. Kalau ini kita masih pakai USB, jadi kita booting masuk ini masih pakai USB. Jadi kita rubah dulu sampai di bagian dikatakan down nanti setelah ini ya. Setelah ini akan down dan selesai, kita anggap selesai dan saya akan menutup videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya ke teman-teman kalian. Oke? Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah melakukan subscribe dan like video saya. Subscribe kalian membuat Kang Devil lebih semangat untuk membuat konten-konten yang baru lagi. Oke? Doakan saja semoga
Kang Devil diberi kesehatan dan panjang umur biar bisa membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian di rumah. Oke. Dari sini mungkin kalau kalian ada pertanyaan apapun bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, ini sudah masuk di bagian menu. Dari sini kalian bisa tahu bahwa ini sudah done ya, sudah selesai. Tinggal kita kembalikan bootingnya. Dari sini kita reset ya. Dari sini kita restart ya, kita restart. Kita tekan F2 ya. Pada saat kita nanti setelah setting down, kita tekan F2 di keyboard kita. Nah, ini kita tekan F2. Nah, ini untuk masuk ke proses yang tadi merubah booting ya. Oke, kita ubah booting ya. Kalau tadi saya pakai shift sama plus di keyboard saya di laptop saya ini, coba di laptop kalian terserah, tapi di sini ada tulisannya seperti di sini. Untuk merubah kan ada plus dan min gitu kan. Jadi kalau di sini kita pakai min, biasanya saya pakai kontrol sama min strip ya, kita turunkan di min, gak pakai apapun. Ini saya turunkan pakai min sama plus ya. Oke, ini booting sudah kembali ya. Untuk booting priority-nya sudah pakai SATA HDD ST9200325S. Ini sudah dikembalikan seperti semula. Setelah kembali, kita langsung menuju ke exit. Kita exit saving change. Setelah di exit seperti ini dan yes, kemudian cabut USB-nya ya. Kalian cabut USB-nya, oke. USB sudah dicabut. Terima kasih sudah mampir di channelnya Kang Devil Mas ya. Semoga video yang saya share ke kalian ini bisa bermanfaat untuk Anda kalian di rumah bila ingin melakukan penginstalan sendiri. Untuk file atau cara membuat booting filenya melalui flash disk, nanti akan saya share bagaimana cara membuatnya menggunakan flash disk atau menggunakan memori. Jadi dari sini cukup sekian dan terima kasih kepada kalian semuanya. Bila ada pertanyaan untuk yang lainnya, kalian bisa menanyakan di kolom komentar dan nanti akan saya share video-video saya berikutnya untuk kalian di rumah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.